It's like I woke up from a nightmare. Because I finally got away. Yo what's up, balik lagi bersama gua AR di CapCut Creator Agency. Nah oke coy, pada kesempatan kali ini gua mau bikin jedak-jeduk lagi ya guys ya. Nerusin yang di konten gua yang bikin zoom out smooth gitu ya guys ya. Nah di sini ya, mulai konten ini dan buat seterusnya itu bakal gua bikin sampai part 2. Jadi di part pertama itu khusus bikin jijinya, dan buat part 2 nya itu penerapan efek dan finishing ya guys ya. Supaya apa? Supaya durasi videonya itu enggak terlalu panjang ya. Jadi kalian itu enggak terlalu pusing buat bikin jijinya ya. Nah, di situ tergantung apa ya? Tergantung jijinya juga ya. Kalau jijinya ribet itu bakal gua cut sampai part 2. Tapi kalau jijinya simple kayak yang mau gua bikin ini, itu nggak bakal gua bikin part 2. Cukup sekali aja itu udah jadi ya guys ya. Nah, di sini sebelum gua lanjut, buat kalian ya yang suka, buat hasilnya itu ada yang di awal tadi ya. Kalau suka tolong di like, di subscribe yang belum di subscribe ya. Yang belum subscribe. Oke, bagus. Ini lidah udah kayak anjing. Ya, dan dibantu share ya guys ya. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel gua, tolong dibantu dukungannya guys ya. Nah oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke tutorialnya ya guys ya. Nah buat langkah pertama, kalian bisa masukin aja satu buah foto dengan ukuran 9:16, dan buat skalanya itu di 105 ya. Bisa kalian pasin, dan langkah selanjutnya di sini cukup kalian tambahin lagi satu buah foto lagi ya guys ya. Di sini kalian bebas mau nambahin yang mana ya gitu ya. Aku mau nambahin yang ini aja dulu guys. Nah terus bisa kalian panjangin sampai titik bit yang ke 11 ya. Nah ini. Nah kalian hitungnya dari sini ya. Dari sini. Ini titik bit yang ke 1, dan ini titik bit yang ke ke 11 ya. Terus bisa kalian ubah buat skalanya itu di 105 juga. Nah setelah itu bisa kalian bikin zoom out seperti yang gua contohin di tutorial zoom out itu ya. Pokoknya kalian sama lah, intinya kayak gitulah ya. Di situ gua pakai zoom out yang cara yang pertama ya, di sini maksudnya ya. Pasti kalian udah ngerti lah kalau udah nonton tutorialnya ya. Nah di sini gua bakal ngasih tahu buat apa namanya, nyambungin dengan hentakannya ya. Di sini kita setelah ngelakuin zoom out, kita kasih dulu keyframe di setiap lurusan titik bitnya ya. Nah kalau udah kita kasih keyframe di setiap lurusan titik bit, langkah selanjutnya itu kalian pergi aja ke lurusan titik bit yang ke-6 ya. Terus kalian kasih keyframe dan kalian perbesar sedikit aja ya, kira-kira dah. Nah terus kalian bisa pergi ke tengah-tengah di antara titik bit 6 dan 7 ya. Habis itu bisa kalian zoom, nah kayak gini. Terus kalian kasih keyframe juga di tengah-tengah di antara titik bit 5 dan 6. Terus kalian pergi ke keyframe yang lurusan titik bit ke 6, dan kalian bisa putar buat fotonya itu di min 3 derajat. Dan buat yang keyframe sebelah kirinya itu kalian putar aja di di positif 3 derajat. Dan buat keyframe sebelah kanannya ini tadi kalian putar aja di positif 3 derajat ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-7 ya guys ya, ke-7 ini. Dan kalian bisa kembaliin aja buat ukurannya di 0 ya. Nah setelah itu bisa kalian kasih aja keyframe di setiap rongga-rongga ini. Tadi kan ini kan titik bit ke-5, ini titik bit ke-6, dan ini titik bit ke-7. Nah setiap di antara titik bit itu ada satu keyframe di tengah, dan kalian tambahin aja di bagian kosong sebelah kirinya satu keyframe, dan bagian kosong sebelah kanannya. Nah terus buat keyframe yang ini tadi yang kita tambahin tadi itu bisa kalian geser aja ke pojok bawah kanan dan langkai. Buat keyframe di tengah ini tadi biarin aja, langsung aja next ke keyframe selanjutnya, dan kalian geser aja ke pojok atas kiri. Begitu juga di antara titik bit 6 dan 7 ya, di bagian kanan kalian tambahin, dan di bagian kiri dan bagian kanan ya. Dan buat bagian yang kiri ini kalian tambahin juga, kalian geser juga di pojok bawah kanan, dan buat tengah biarin, dan buat yang kanan tadi kalian geser ke pojok kiri atas gitu ya.
Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian cepet aja buat keyframe yang di kalian tambah-tambahin tadi ya, termasuk yang di lurusan titik bit gitu ya. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin lagi satu buah keyframe di tengah-tengah di antara titik bit 7 dan 8 ya guys ya. Dan kalian tambah lagi keyframe di antara 8 dan 9 dan kalian lakuin out ya, ataupun diperkecil fotonya. Dan terus kalian tambah lagi keyframe di antara 9 dan 10 dan kalian tambahin lagi di tengah-tengah di antara 10 dan 11 dan lakuin zoom ya. Anjing. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin aja keyframe di setiap lurusan titik bit ya, yang belum ada keyframe-nya. Kayak gini. Nah, oke guys, buat langkah selanjutnya di sini kalian bisa pergi ya. Nah, di sini kan dari awalan banget ini kan ini cuma ngezoom out doang gitu ya, guys ya. Dari titik bit pertama sampai kedua, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5 ini kan cuma ngezoom biasa ya. Nah, jadi bisa kalian masukin aja JGTP seperti biasa ya. Dan buat kalian yang belum tahu cara bikin JGTP ya, itu bisa kalian cek aja di deskripsi, itu udah gua siapin tutorial JGTP ya guys ya, khusus pembahasan JGTP. Jadi buat kalian yang baru banget join ke CapCut itu cocok banget buat nonton tutorial JGTP yang udah gue siapin di deskripsi. Nah, di sini kalian bisa bikin JGTP dan di sini juga di antara titik bit 7 dan 8, 8 sampai 9, 9 sampai 10 dan 10 sampai 11 itu kalian bikin JGTP juga guys ya. Nah, oke guys ya, di sini gue skip aja dulu buat bikin JGTP-nya biar tidak memakan waktu banyak ya guys ya. Nah, oke guys ya, di sini tuh gua udah selesai buat bikin JGTP-nya ya. Nah, buat langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian salin aja buat foto yang kedua ini ya. Nah, terus bisa kalian ganti aja dengan foto yang ketiga kalian. Nah, kalau kalian nanya, "Bang, versi CapCut berapa yang lo pakai?" gitu kan. Nah, di sini gua pakai versi tertingginya CapCut ya, ataupun versi terbarunya CapCut gitu ya. Nah, di sini tergantung HP kalian masing-masing ya, supportnya tuh yang CapCut versi berapa gitu ya. Dan di sini buat langkahnya di sini bisa kalian pergi dulu ke putih-putih transisi ini ya. Nah, di sini bisa kalian masukin aja kalian cari aja di menu kamera ya. Di menu kamera terus kalian cari aja yang namanya vertikal ya. Vertical blur gitu. Setelah itu bisa kalian perpanjang durasinya di 0,9 sekon. Nah, itu bisa kalian checklist aja ya. Nah, terus langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke transisi di antara foto 2 dan 3 ini ya. Nah, di sini bisa kalian cari aja yang namanya distorsi ya. Nah, di distorsi ini kalian bisa cari aja yang namanya itu bentar, gua namanya lupa anjir. Ya, bentar. Nah, ya yang ini ya guys ya. Nah, buat durasinya bisa kalian pentokin aja di 0,8 guys ya. Nah, gitu. Nah, terus kalian bisa pergi di lurusan titik bit ke-6 di foto yang ketiga gitu ya. Terus kalian potong aja. Nah, ini kalian kan ngitungnya, kenapa aku bilangnya ini titik bit ke-6 yang ini tadi ya, itu kalian ngitungin dari sini nih, dari lurusan transisi foto yang ketiga dan yang kedua dan ketiga ya. Itu kan ke-1, ini kedua, ketiga, keempat, kelima dan ke-6. Nah, setelah itu di transisi putih-putih ini kalian bisa kasih aja lagi yang bentar itu di mana ya guys ya? Bentar aku cari dulu ya guys ya, di distorsi ataupun di kamera ya? Apa di kayaknya di kamera deh. Oh ya, di kamera ya. Kalian masuk aja di kamera, terus kalian cari aja yang namanya itu putar searah jarum jam gitu ya. Dan buat durasinya bisa kalian pentokin di 0,8 lagi ya. Nah, jadi dia ntar jadinya kayak gitu ya. Nah, jadi
kurang lebih ntar kayak gini ya jadinya ya, tinggal penerapan efek ini mah ya. Nah terus lanjut aja ke penerapan efek. Bentar, di sini kita buat foto awal banget ini, foto pertama bisa kalian kasih animasi yang masuk ya. Terus kalian kasih aja yang pudar masuk, dan buat durasinya kalian kasih aja di 3,0 sekon. Nah setelah itu bisa kalian checklist dan kalian kasih efek ya. Buat efek pertama yang kita gunakan yaitu efek bermain pendulum, itu bisa kalian cari aja di menu klub malam ya. Nah terus bisa kalian perpanjang sampai titik bit yang pertama ataupun sampai foto yang kedua. Setelah itu bisa kalian pilih objek ya, dan pilih semua video, dan kita sesuaiin. Buat ini, buat intensitas kalian bisa pilih di 25 ya guys ya. Dan buat putarnya kalian bisa pilih di 50. Dan buat kecepatannya kalian bisa pilih 20 aja, dan buat pertajam itu bikin 0 ya. Nah, buat langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian kasih aja efek lagi ya. Buat efek kalian cari aja efek guncang di klub malam juga ya, dan kalian pasin dengan titik bit pertama ini ya kayak gini, dan kalian pendekin sependek mungkin, dan kalian perpanjang sampai sisi kiri dan kanannya itu seimbang ya. Nah setelah itu bisa kalian pilih objek dan pilih semua video dan checklist. Nah setelah itu bisa kalian setting buat kecepatan bikin 100, dan buat intensitas itu biarin ya guys ya. Nah setelah itu bisa kalian duplikat ya. Nah itu bisa kalian ganti aja di menu. Bentar guys, gua lupa guys ya, bentar gua cek dulu di itu apa namanya, di proyek gua gitu ya, gua lupa. Oh di sini, oh bentar, di sini nggak dikasih hentakan ya guys ya. Oh sorry ya, nggak ada hentakannya guys. Di sini nggak dikasih hentakan ya. Nah di sini sorry ya, kita kasih aja langsung aja efek cermin ya. Efek cermin yang ada di menu lensa, kalian cari aja ya. Nah kayak gini, dan pilih objek semua video checklist, dan kalian bisa salin dan kalian ganti dengan efek kabur ya. Kalian cari aja kabur miring ya di menu pembukaan dan penutup, dan buat settingan kalian putarnya bikin 100, dan buat ya itu doang sih yang disetting ya. Dan kalian pendekin sependek mungkin kayak gini, dan kalian bisa salin dan kalian kasih di depannya lagi kayak gini ya. Nah jadi letaknya tuh di titik bit kedua dan titik bit ketiga ya, di depannya ya. Nah setelah itu bisa kalian salin lagi buat efek cerminnya ini, dan kalian tempel di titik bit yang keempat dan kelima, dan kalian salin juga buat efek ini gerakan samarnya ya, dan kalian pasin di depannya titik bit keempat, dan kalian salin lagi, dan kalian letakin di depannya titik bit kelima ya. Bentar aku pasin dulu. Nah kayak gitu. Nah langkah selanjutnya di sini kalian bisa kasih efek lagi, dan kalian cari aja di menu distorsi ya. Nah di menu distorsi ini kalian bisa cari kasih aja yang namanya ritme layar ya, bisa checklist ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pendekin aja buat ini efeknya sampai titik bit yang ke-6 gitu ya. Nah ini ya guys ya. Nah terus buat objek kalian pilih semua video, dan buat settingan ini itu bisa kalian ambil di sekitar 25 buat intensitasnya. Buat kecepatan kalian ambil di sekitar 15 ya guys ya. Dan buat ukuran kalian ambil aja di sekitar 45 ya. Nah gitu. Dan ntar jadinya kayak gini. Nah gitu ya guys ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin lagi buat efek guncang ya. Nah efek guncang ini kalian pendekin dulu. Nah sependek mungkin, pasti habis itu kalian pasin dengan lurusan titik bit ke-6, kalian pendekin sependek mungkin, dan kalian tarik sampai presisi kiri dan kanannya itu seimbang, dan kalian pilih objek ya semua video, dan kalian setting, dan buat kecepatan bikin 100, dan setelah itu bisa kalian salin dan kalian ganti lagi ya. Kalian ganti dengan efek yang namanya itu kabur miring lagi ya. Di sini terserah deng ya, mau kalian pakai kabur miring ataupun mau pakai gerakan samar ya. Di sini gua mau pakai gerakan samar aja ya. Dan buat intensitas di sini gua naikin di 100, dan buat ininya horizontalnya gua ambil di 75.
Nah jadi dia kayak gitu ya guys ya. Nah ntar jadinya gini. Nah gitu. Nah terus di sini bisa kalian salin lagi buat efek cerminnya ya. Dan kalian pasin dengan titik bitnya. Di sini gua ngasihnya di 7 dan 8 ya. Dan kita salin dan kita kasih di 9 dan 10. Pokoknya yang di titik bit pendek guys. Setelah itu bisa kalian salin aja buat efek kabur miringnya ini ya. Nah setelah itu bisa kalian pasin dengan depannya titik bit yang ke-7 dan kalian salin di depannya titik bit yang ke-8 dan kalian salin lagi dan kalian kasih di depannya titik bit ke-9 dan kalian salin lagi dan kalian kasih di depannya titik bit yang ke-10. Nah oke. Nah langkah selanjutnya di sini setelah itu kita bentar kita cek lagi nih. Oh ya di sini gua pakainya kabur miring dan di situ tadi gua pakainya gerakan samar. Nah yang seperti yang gua bilang tadi kalian mau pakai yang mana aja itu terserah ya, mau pakai kabur atau kabur miring ataupun pakai gerakan samar ya, itu terserah kalian. Oke di sini bentar. Oke buat di sini kita kasih dulu efek guncang ya guys ya. Guncang. Habis itu lo pendekin sependek mungkin ya. Sependek mungkin dan kalian pasin dulu samping kiri dan samping kanannya tren apa. Setelah udah pas ya udah seimbang bisa kalian pasin dan pilih objek semua video checklist. Pilih apa namanya? Sesuaikan itu buat kecepatannya itu bisa naikin di 100 dan checklist dan bisa kalian salin lagi dan kalian ganti dengan efek yang ada di distorsi ya. Bentar ini sinyalnya agak-agak bermasalah nih. Setelah itu bisa kalian cari aja yang namanya terdistorsi ya, pokoknya kalian cari aja itu di menu distorsi ada itu ya guys ya. Setelah itu bisa kalian salin lagi dan kalian ganti lagi dengan efek kabur ya. Sekali lagi ini terserah kalian mau pakai yang kabur apa ya. Di sini gua akan coba kombinasi dengan kabur ya. Nah setelah itu bisa kalian apa namanya setting buat sesuaiin. Buat kaburnya di sini gua mau pakai di sekitar 70-an ya. Nah setelah itu di sini buat kaburnya di sini gua mau panjangin sedikit lebih panjang ya. Kayak gini. Nah kayak gini. Nah gitu ya guys ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kita salin lagi buat efek guncangnya dan kita kasih di lurusan titik bit yang tengah-tengah di titik dan efek ini dulu dan efek yang terdisi. Nah itulah pokoknya ya, namanya agak susah. Di sini kayak pasin dulu di tengah-tengah di antara titik bit 6 dan efek terdistorsi ini ya. Nah langkah selanjutnya di sini tinggal kalian pindah-pindahin aja buat efek cerminnya ini ya. Buat efek cermin dan efek kabur miringnya tadi tinggal kalian pindah-pindah aja, simple, nggak ribet gitu ya. Nah kayak gini. Buat letaknya itu sama ya guys ya.
Nah, oke guys, di sini tuh udah selesai buat penambahan efeknya ya. Nah, di sini tinggal apa? Langkah selanjutnya di sini bisa kalian cari aja efek yang namanya itu kilauan ya. Kita kasih bermain pendulum dulu ya kan, cari aja bermain pendulum ada di klub malam ya. Dan kita setting yang kecil-kecilan aja. Buat intensitas di sini gua ambil di sekitar 15, dan buat putar di sini gua ambil di sekitar 30 ya. Dan buat kecepatan di sini gua ambil rendah aja ya, di sekitar 20 ya guys ya. Nah, kayak gini. Dan buat bertajam kita bikin 0. Nah, terus di sini bisa kalian pasin aja sampai ke bawah banget gini ya. Nah, sampai ada garis hijaunya tadi ya. Dan guys, pasin dengan titik bit pertama. Setelah itu bisa kalian tarik sepanjang mungkin sampai akhir video ya. Nah, setelah itu bisa kalian salin lagi dan kalian ganti dengan efek kilauan. Supaya apa gitu ya, supaya agak lebih smooth aja gitu ya. Buat rentang bikin 0, warnanya itu bikin 0 juga, dan buat kecepatannya di sini kita ambil di 20, dan buat bersinar 0, dan buat ukurannya di sini kita ambil di sekitar 25 ya. Nah, terus bisa kalian salin lagi dan kalian ganti dengan efek vignette ya kan. Cari aja efek vignette itu ada di lensa, dan buat efek kilauan itu bisa kalian cari aja di menu pencarian, soalnya di menu lainnya itu udah nggak ada ya guys ya. Buat efek vignette itu bisa kalian ambil di sekitar 85 ataupun 90 ya. So, itu bisa kalian pentokin dari awal sampai akhir ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian tambahin aja airan kalian masing-masing ya. Nah, oke guys, di sini udah selesai buat gua nambahin airannya ya guys ya. Di sini bisa kata putar dulu ya, ada yang ketinggalan atau enggak ya guys ya. Nah, oke guys ya, kayaknya udah nggak ada yang ketinggalan. Nah, di sini bisa kalian pilih aja buat apa namanya ini, resolusinya kalian mau di 1000p apa di 1080p atau di 2K atau di 4K ya. Kalian sadar diri aja, bisa ambil di 720, dan buat tingkat bingkai kalian ambil di 30, dan buat laju bit itu kalian ambil aja di yang direkomendasikan ya guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian ekspor aja ya. Di sini berhubung udah gua ekspor ya, tinggal dipilih penyimpanan ya. Kalau kalian udah pakai CapCut terbaru tuh udah ngerti lah guys ya. Nah, jadi gitu ya guys ya, tutorial bikin jedak-jeduk simple tapi tetap kece ya guys ya. Nah, salam buat gua, buat kalian yang udah sering mantau akun gua dan selalu support gua doain semoga kalian tetap sehat selalu dan selalu dilancarkan buat masalahnya guys ya. Nah, oke guys ya, di sini gua AR izin pamit, sampai jumpa di next content and bye bye.